Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk menjalani pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas pola interaksi dalam ekosistem. Bersama Bapak Hasbi Asyidiki, Guru IPA kelas 7. Pertama, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau interaksi tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai dasar untuk memahami interaksi dalam lingkungan. Nah, apa saja pola interaksi dalam ekosistem? Yang pertama, ada netral, ada predasi, ada kompetisi, dan juga simbiosis. Mari kita bahas satu persatu pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah netral. Netral artinya jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan, dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya, jerapah dan juga gajah yang hidup bersama di padang rumput di Afrika, ataupun ayam dengan kucing di sekitar rumah kita. Nah, interaksi mereka ini tidak mengganggu dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan predasi atau mangsa-memangsa. Selanjutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi antar mangsa atau prey dengan pemangsa atau yang disebut sebagai predator. Dalam sebuah ekosistem, interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya, burung elang yang memangsa ikan, terus ada ikan hiu memangsa ikan yang lebih kecil, ada ular yang memangsa tikus, ataupun jaguar yang memangsa buaya. Selanjutnya adalah kompetisi atau persaingan. Persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Nah, berdasarkan kebutuhan hidup tersebut, kompetisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kompetisi teritorial, yaitu kompetisi untuk memperebutkan wilayah atau teritori atau tempat tinggal organisme. Yang kedua adalah kompetisi makanan, yaitu kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah buruannya. Contoh. Nah, kompetisi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi internal, yaitu sesama spesies. Contohnya, burung yang ada beberapa spesies burung yang dia menetas pertama, dia akan membuang telur dari saudaranya. Tujuannya adalah agar burung yang lahir pertama tersebut akan mendapatkan makanan lebih banyak dan hidupnya lebih terjamin. Ataupun hewan seperti rusa yang memperebutkan betina, maka mereka berkompetisi dengan cara bertarung. Selanjutnya adalah kompetisi eksternal, yaitu persaingan antar spesies atau yang berbeda spesies, seperti singa dengan juga hiena. Mereka sama-sama memakan makanan yang sama di tempat yang sama. Nah, kompetisi ini diperlukan di dalam ekosistem, yaitu untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. Selanjutnya, ada simbiosis. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut sebagai simbion. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Simbiosis mutualisme yaitu jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain.
Contohnya, ada lebah yang bersimbiosis dengan bunga, di mana lebah mendapat keuntungan yaitu serbuk sari atau polen dan juga madu. Sedangkan bunga, dia mendapat keuntungan dibantu proses penyerbukan. Nah, contoh lain ada burung dengan jerapah, di mana jerapah mendapat keuntungan karena kutu di rambutnya dimakan oleh burung tersebut, dan burung tersebut mendapat makanan. Hal serupa juga terjadi pada kuda Nil dan juga ikan-ikan, di mana kuda Nil terbantu oleh ikan untuk membersihkan mulutnya, dan ikan mendapat makanan dari kotoran yang menempel di mulut kuda Nil. Selanjutnya adalah parasitisme. Parasitisme adalah salah satu interaksi di antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organismenya, dan sebaliknya organisme yang lain dirugikan. Contohnya, ada tanaman tali putri, di mana dia menumpang hidup pada pohon inangnya dan mendapatkan nutrisi dari pohon tersebut, sehingga pohon tali putri ini hidup dengan lebat, sementara pohon inangnya akan sakit ataupun mati. Selain itu, contoh lain adalah nyamuk, di mana nyamuk akan menghisap darah mamalia untuk proses perkembangbiakannya. Dia mengambil keuntungan dari darah tersebut, sementara mamalia yang diambil darahnya akan mengalami kerugian bahkan penyakit. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya, pohon anggrek yang menempel di batang pohon kayu, di mana pohon anggrek ini mendapat keuntungan, yaitu mendapat tempat yang tinggi, mendapat sinar matahari yang lebih baik, sementara pohon kayu ini dia tidak dirugikan dengan adanya anggrek maupun tidak diuntungkan. Sama sepertinya anggrek, tanaman paku tanduk rusa juga menumpang di pohon kayu. Selain itu, ikan remora yang menempel atau mengikuti ikan hiu, dia akan merasa aman dari ancaman predator, sementara hiu ini tidak mendapat keuntungan ataupun dirugikan dengan adanya ikan remora tersebut. Setelah interaksi dalam ekosistem, Bapak cukupkan. Bapak mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan minggu depan kita akan lanjutkan materi tentang peran makhluk hidup terhadap lingkungan dan juga rantai makanan. Oke, Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.